Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika Salama dari kelas SF211B, NIM 332198221094, mata kuliah Matematika Farmasi, dosen pengampu Ibu Farida Tuaunz, SPD MSc. Ingin membahas contoh soal kinematika reaksi. Kita masuk ke soal. Perhatikan data berikut ini. Di bawah ini ada tabel waktu atau menit dan konsentrasi dalam miligram per mililiter. Berdasarkan data di samping, tentukanlah A. Order reaksi, B. Tetapan laju reaksi, C. Waktu paruh, D. Persamaan reaksi, dan E. Sketsa grafik. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus mencari dulu persamaan regresi order 0 dan 1. Kita akan mencari persamaan regresi orde 0 terlebih dahulu menggunakan tabel T atau waktu dalam menit dan CT atau konsentrasi dalam miligram per mililiter. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, kita harus tahu dulu nih grafik dari regresi orde 0 ini menggunakan Excel. Nah, kita akan membuat grafik persamaan regresi orde 0. Di sini kita copy dulu tabelnya, lalu kita blok tabel yang udah kita copy, kita kesisipkan, klik bagan yang dianjurkan, klik bagan sebar, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik persamaan regresi orde 0. Kita klik nih untuk mencari persamaan regresinya, kita klik titik-titik yang ada di grafik. Usahakan harus pas ya. Lalu kita klik kanan. Nanti akan muncul tambahkan garis trend, kita klik linear untuk opsi garis trend. Lanjut ke kita checklist untuk tampilan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nah, nanti akan muncul persamaan untuk persamaan regresi orde 0. Sini. Nah, setelah tadi kita udah tahu grafik persamaan regresi orde 0 seperti yang ada di gambar ini, kita lanjut mencari nilai A, B, dan R. Di sini kita tahu nilai A sama dengan 100,54, nilai B sama dengan 0,7405, nilai R sama dengan 0,9968. Dapat dari mana nilai A, B, dan R ini? Kita lihat ke persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX. Di sini B itu merupakan koefisien dari X. Nah, di grafik ini persamaannya itu min 0,7405 yang punya X. Berarti ini merupakan nilai B. Nah, min di sini tidak akan kita masukkan karena min itu hanya menandakan bahwa grafiknya itu mengalami penurunan. Setelah kita tahu nilai B-nya, kita jadi tahu nilai A-nya itu merupakan 100,54. Dan untuk nilai R sudah diketahui R kuadrat sama dengan 0,9968. Kita lanjut ke mencari persamaan regresi orde 1 menggunakan tabel T atau waktu dalam menit dan len CT. Len CT ini kita dapat dari CT di tabel sebelumnya. Untuk bagaimana cara kita tahu len CT akan kita cari di Excel nanti, sekaligus mencari grafik dan persamaan regresi orde 1-nya. Kita lanjut mencari persamaan regresi orde 1. Di sini ada tabel waktu dan konsentrasi. Untuk mencari len CT, kita hanya perlu tabel konsentrasi saja. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan len dalam kurung. Sini kita pencet konsentrasi untuk 94. Kita tutup kurung. Nanti akan dihasilkan hasil untuk len CT pada konsentrasi 94. Nah, untuk mencari konsentrasi yang lain, kalian bisa pakai rumus yang tadi, atau agar lebih cepatnya, kalian klik pojok kanan bawah sampai ada tanda plus seperti ini, lalu kalian tarik sampai ke konsentrasi terakhir. Nah, nanti akan muncul len CT untuk konsentrasi yang ada di tabel kiri ini. Setelah itu, kita akan mencari grafik persamaan regresi orde 1 menggunakan tabel waktu dan len CT. Untuk caranya sama seperti tadi, kita blok semuanya, lalu kita sisipkan,
kita klik bagian yang dianjurkan, kita klik bagian sebar, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul. Tapi untuk mencari persamaannya, kita akan klik titik-titik yang ini. Usahakan harus pas. Lalu klik kanan, kita tambahkan garis trend, lalu opsi garisnya linear. Kita checklist tampilkan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nanti akan didapatkan hasil persamaan regresi untuk orde satunya. Ini. Setelah kita mengetahui grafik persamaan regresi orde 1, kita akan mencari nilai A, B, dan R-nya. Di sini nilai A sama dengan 5,0665, nilai B sama dengan 0,0228, nilai R sama dengan 0,8611. Nah, untuk cara tahu nilai A, B, dan R, kita lihat persamaan regresi linear. Y sama dengan A plus BX. Di sini BX, B-nya itu tadi merupakan konstanta dari X kan, jadi kita tahu bahwa nilai B-nya itu min 0,0228, tapi min-nya itu nggak kita masukin karena min itu hanya menandakan bahwa grafiknya itu mengalami penurunan. Nah, kita jadi tahu nilai A-nya itu sama dengan 5,0665. Untuk nilai R sudah diketahui sama dengan 0,8611. Setelah kita tahu persamaan regresi untuk orde 1 dan 0, kita akan menjawab pertanyaan yang A, menentukan orde reaksi. Di sini ada data T dan CT untuk orde 0 dan data T dan lain CT untuk orde 1. Nah, di sini untuk menentukan orde reaksi, kita hanya perlu melihat nilai R dari orde 0 dan orde 1-nya saja. Kira-kira dari kedua nilai R ini mana nilai yang paling dekat dengan 1? Nah, kalau kita lihat kan orde 0-nya itu kan nilai R-nya itu lebih dekat dengan 1 dengan nilai 0,9968. Jadi data tersebut merupakan orde 0. Nah, setelah kita udah tahu kalau data tersebut itu merupakan orde 0, berdasarkan hasil perhitungan A, B, R, dan penentuan orde, maka dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan orde 0, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus orde 0. Kita lihat di sini ada tabel untuk rumus orde 0. Untuk mencari konsentrasi, kita memakai rumus CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Untuk mencari tetapan laju reaksi atau K. K ini untuk orde 0 sama nilainya itu sama dengan nilai B pada orde 0. Nah, untuk mencari waktu paruh, kita pakai rumus T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K. Untuk mencari persamaan reaksi, kita pakai rumus CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Nah, di sini ada catatan untuk CT dan T-nya itu kita nggak ubah jadi angka, jadi tetap huruf aja. Untuk contoh penulisannya kita lihat di sini. CT sama dengan 0,25 dikurang 0,78 T. Untuk CT dan T-nya itu tetap angka, tetap huruf. Nah, di mana CO-nya itu merupakan konsentrasi pada waktu 0, CT-nya itu merupakan konsentrasi pada waktu tertentu, T setengah merupakan waktu paruh, K merupakan tetapan laju reaksi, dan T merupakan waktu. Kita bisa ngerjain soal yang B sampai E menggunakan nilai A, B, R orde 0. Kita lanjut. Untuk menjawab soal B, tetapan laju reaksi. Seperti yang udah kita ketahui tadi, kalau tetapan laju reaksi itu atau K, nilainya itu sama seperti nilai B pada orde 0. Jadi kita dapat nilai K-nya itu sama dengan 0,7405. Untuk mencari waktu paruh, kita menggunakan rumus T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K. Nah, karena CO-nya itu merupakan konsentrasi pada waktu 0, sedangkan di tabel kita tahu bahwa konsentrasinya itu waktunya itu dimulai dari 10 menit. Jadi kita harus cari CO-nya terlebih dahulu menggunakan waktu pada 10 menit dan konsentrasi pada 94 mg per mililiter. Kita misalkan di sini 10-nya itu T dan 94-nya itu CT. Kita masuk ke perhitungan CO-nya.
menggunakan rumus CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Nah, CT-nya tadi kan 94, kita masukkan sama dengan CO dikurang K-nya tadi 0,7405 dikali T-nya tadi 10. 94 sama dengan CO dikurang 0,7405 dikali 10 itu 7,405. Lalu min 7,405 nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 94 ditambah 7,405 sama dengan CO. Kita dapatkan CO sama dengan 101,405 mg per mililiter. Lalu kita bisa mencari waktu paruh menggunakan rumus T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K. Sama dengan CO-nya tadi kita dapat 101,405 dibagi 2 dikali 0,7405 sama dengan 101,405 dibagi 1,481. Kita dapatkan waktu paruh sama dengan 68,47 menit. Kita jawab pertanyaan yang D untuk persamaan reaksi. Di sini rumus persamaan reaksi CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Kita tahu tadi bahwa CT dan T-nya itu tetap huruf, tidak dirubah menjadi angka. Jadi CT sama dengan 101,405 dikurang 0,7405 dikali T. Kita lanjut untuk menjawab soal yang E, sketsa grafik. Karena tadi kita tahu bahwa tabelnya itu merupakan orde 0, jadi kita tinggal pindahkan saja grafik yang sudah kita cari tadi di Excel, grafik persamaan regresi orde 0. Di sini untuk sumbu X-nya itu merupakan waktu atau T dalam menit, dan untuk sumbu Y-nya itu merupakan konsentrasi atau CT dalam miligram per mililiter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.